Na 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 la 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 la. Adalah cerita tentang gue dan Pukatso. Ini gue, bertahun-tahun lalu tentunya. Dulu gue pikir hidup gue biasa-biasa aja. Tapi sekarang sepertinya pandangan gue berubah. Karena sekarang gue sadar, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ciptaannya. Hanya aja, kadang kita kurang peka dan sadar sama anugerahnya itu. Semakin bertambah umur, bukannya tambah benar, tapi malah tambah labil. Well, mungkin gak cuma gue yang ngalamin ini. Seperti kata Raditya Dika, pertumbuhan manusia itu berawal dari bayi, anak-anak, remaja, alay, baru dewasa. Ini adalah tempat di mana sekarang gue mengukir masa depan gue. Dan dari sana, gue mengenal tempat ini, Pukatso. Tempat di mana gue belajar proses kedewasaan. Awalnya tentu aja gak langsung mau pakai gini. Bahkan dulu motif gue ikut Pukatso adalah karena lagi gak ada kerjaan pas hari Jumat, ataupun cuma datang karena ikut-ikutan teman. Kalau teman gue gak datang, ya gue juga gak datang. Di Pukatso, gue gak hanya belajar tentang cinta terhadap sesama, tapi gue juga belajar tentang pelayanan, yang artinya adalah suatu bentuk penyerahan diri untuk kebahagiaan orang lain. Yang namanya belajar itu memang agak gampang. Selalu ada step atau proses yang harus dilewatin terlebih dulu. Sama halnya kalau kita pengen menguasai perkalian di matematika, kita harus belajar pertambahan dulu, baru bisa lanjut belajar ke perkalian. Awalnya gue sendiri kurang aktif di Pukatso. Baru setelah setengah tahun di kampus, gue mencoba menantang diri gue sendiri dengan ikut join di kepengurusan event pertama Pukatso. Dari situ, gue berkesempatan untuk mengenal lebih banyak lagi teman-teman Pukatso dan dapat pengalaman organisasi yang sangat berharga di pengurusan event itu. Gue merasa waktu itu gue masih kurang maksimal, tapi kakak-kakak di Pukatso selalu masih semangat, terhibur, dan menghargai apa yang sudah gue perbuat. Dan dari situlah gue termotivasi untuk ada di sini. Siapa sangka Tuhan sepertinya mau ngasih kesempatan buat gue untuk buktiin kata-kata gue. Gue akhirnya gabung dan aktif menjadi bagian dalam Pukatso. Banyak kegiatan yang kita lakukan di Pukatso. Kita bisa sharing pengetahuan, janji bareng, bagi-bagi makanan, dan seru-seruan bareng. Gue bersyukur karena di Pukatso gue punya teman-teman yang gak cuma asik, tapi juga menginspirasi dan mau terima gue padanya. Itu yang paling penting. Seiring berjalannya waktu, gue yang awalnya gak kenal siapa-siapa, sekarang jadi merasa punya keluarga baru. Pukatso gak cuma jadi tempat buat gue senang-senang sama teman-teman yang seiman, tapi juga jadi tempat di mana gue bisa belajar untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Gue yang awalnya cuma tahu harus ke gereja setiap Sabtu atau Minggu dan pas hari Natal atau Paskah, sekarang jadi lebih tahu kalau ada yang namanya ziarah, novena, rosario, legio Maria, dan sebagainya. Perubahan yang paling gue rasain adalah dulu mungkin tiap gue mau makan, gak pernah gue yang namanya berdoa. Tapi sekarang karena sering ikutan ngumpul dan ngeliat teman-teman gue berdoa sebelum makan, akhirnya gue mengikuti dan lama-lama jadi terbiasa. Gak cuma itu, kalau dimaknai lebih dalam, semakin sering gue mengikuti kegiatan doa di Pukatso, semakin gue menyadari kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu ada di dekat gue walau gak kelihatan. Dan gue merasa Tuhan itu selalu menyapa gue dalam setiap doa. Tuhan hadir dalam hidup gue dalam rupa yang gak pernah terduga. Dulu sebelum masuk dunia perkuliahan, gue pernah ngerasa takut kalau nanti gue gak punya teman. Well, pada akhirnya gue sadar kalau Tuhan udah ngejawab doa gue yang dulu itu lewat teman-teman gue di Pukatso ini. Yang namanya hubungan itu emang gak pernah luput dari namanya konflik. Ingat, Tuhan nyiptain manusia sempurna serupa gambarannya dengan keunikan masing-masing. Nah, keunikan manusia inilah yang kadang bisa bikin kita ketawa,
kadang juga sedih, dan gak jarang juga bikin kita berantem. Tapi kalau kita yang salah, ya kita harus berani ngakuin. Jangan lempar kesalahan ke orang lain karena nantinya masalahnya gak akan kelar. Dan yang paling penting adalah memaafkan. Emang susah sih, tapi Tuhan aja mau maafin dan nebus dosa umatnya. Masa kita mau lebih arogan? Dalam keluarga sendiri aja, pasti kita sering berantem sama adik, kakak, atau orang tua karena ngerasa kurang cocok. Ya apalagi di sini. Tapi disitulah prosesnya. Dari konflik itulah kita, Pukatso, bisa lebih mendekatkan diri satu sama lain. Belajar untuk menerima kekurangan, belajar untuk menghargai kelebihan, dan belajar untuk saling menghormati. Sampai pada akhirnya, melalui semua proses itulah kita disatukan menjadi satu keluarga. Kakak-kakak di Pukatso pernah bilang, saat kita merasakan berkat Tuhan, jangan sampai berkat itu putus, tapi bagikan berkat itu kepada orang lain, supaya semua orang juga merasakan berkat Tuhan itu. Di Pukatso, tiap tahunnya kita harus bertukar peran. Yang dilayani jadi melayani, dan yang sebelumnya melayani, tetap harus melayani, tapi juga harus mengawasi. Bukan karena faktor umur atau karena udah bosan, tapi untuk meneruskan berkat yang udah kita dapat. Tapi emang yang namanya melayani itu gak gampang loh. Yang namanya penolakan pasti ada. Jadi, jangan pernah patah semangat. Apalagi kalau udah bikin acara susah-susah, terus yang datang cuma sedikit. Itu biasa. Yang paling penting bukan jumlah orangnya, tapi bagaimana menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. So, keluarga gue yang satu ini, tiap tahunnya makin lama makin berkembang, makin banyak anggotanya. Nah, tantangannya adalah, mampukah masing-masing anggotanya menjaga perasaan satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan melayani satu dengan yang lain. Well, yang jelas, Pukatso membawa banyak perubahan dalam hidup gue, khususnya dalam pembentukan mental dan karakter yang sangat-sangat berguna, khususnya di dunia kerja nanti. Jadi kalau kalian belum pernah ikutan, ayo gabung eventnya dan berkembang bersama kita. Siap memancarkan sinar pengharapan datang bila kau membuka hatimu, cari dan temukan, pastikan pengharapan ada padamu. Ini adalah gue yang dulu, tapi ini gue yang sekarang dengan keluarga baru gue di samping gue, dan gue lebih suka gambar ini. Well, itu dari separuh cerita gue dan masih akan terus. Kalau lo